Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya kali ini. Ini merupakan soal UTS Magister Farmasi Universitas Pancasila untuk program studinya adalah untuk mata kuliahnya maksud saya adalah SCM. Di sini di tugas UTS nomor 2 ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan simulasi bagaimana memberikan reward kepada pelanggan. Jadi how we can give rewards in Odoo melalui modul POS atau panjangannya adalah point of sale. Jadi saya akan cerita dulu sedikit bahwasanya Odoo memiliki program untuk loyalitas dan hadiah bagi pelanggan ya, bagi customer yang ada di modul POS atau Point of Sale. Modul manajemen loyalitas pos Odoo ini memungkinkan bagi penjual menjalankan program loyalitas di toko online miliknya, atau enggak selalu toko online sih, toko untuk offline juga bisa. Nanti kita simulasinya pakai toko offline. Jadi penjual dapat memberikan suatu reward lah atau imbalan dalam bentuk seperti poin loyalitas atau diskon atau misalnya buy one get one dan seterusnya kepada customer bisa berdasarkan atas jumlah pembelian mereka. Diharapkan dengan adanya pemberian rewards kepada customer atau kepada pelanggan ini akan mendorong bisnis ke arah yang lebih maju dan juga dapat meningkatkan kepuasan customer, sehingga diharapkan customer akan balik lagi sehingga penjualan juga akan meningkat. Nah, baik, sekarang kita lanjut aja untuk melakukan simulasinya seperti apa. Seperti biasa ya, kita masuk ke halaman Odoo yang localhost SL-nya, emailnya tetap emailnya admin dengan password juga admin. Kemudian tampilannya akan seperti ini, kita klik di samping discuss itu titik-titik itu untuk ke arah aplikasi. Nah, di sini kita lihat bahwasanya kita belum menginstal aplikasi modul point of sale. Jadi kita harus melakukan activate dulu. Oh iya, sebelum mengactivate point of sale, jangan lupa teman-teman melakukan developer mode aktif yang ada tanda serangga di atas ya. Saya terlebih dahulu sudah melakukannya. Jadi itu dapat dilihat ada tanda serangga di toolbar atas itu ya. Nah, kemudian kita klik tombol activate. Nah, ini memang membutuhkan waktu lama dan ini akan muncul bahwasanya sudah terinstalasi point of sale-nya, dan sudah ada tuh di sebelah kiri juga kita lihat sudah ada point of sale-nya. Kemudian kita ke menu setting dulu ya teman-teman. Ada beberapa hal yang harus kita setting untuk point of sale ini. Nah, baik. Kita klik setting, kemudian ini sudah di menu setting, kita klik point of sale. Nah, di sini karena saya adalah seorang apoteker, maka saya berharap nantinya mudah-mudahan bisa memiliki apotik. Jadi saya mensimulasikan bahwasanya saya mempunyai apotik yang saya beri nama adalah Apotik Bersama. Kemudian kita setting juga. Nah, di sini kita scroll ke bawah, di bagian pricing-nya ini ada bagian promotion, coupons, gift card, and loyalty. Nah, ini harus kita klik agar bisa memberikan reward kepada pelanggan nantinya ya, agar bisa digunakan. Agar simulasinya juga berjalan dengan lancar. Sudah ditik, sudah di disable, maka selanjutnya, nah ini. Ketika kita scroll lagi ke bawah, jangan lupa juga mengklik tanda ini ya, PDF card-nya. Oke. Sudah. Kemudian selanjutnya kita scroll lagi ke bawah, ada di bagian bill and receipts, itu jangan lupa ini maksudnya untuk bill-nya ya, dan resipnya itu nanti di atas tulisan
toko kita. Jadi karena saya ini apotek, maka saya tulis apotek bersama, dan di bawahnya karena kita bekerja di bidang apotek, maka tulisannya ada semoga lekas sembuh untuk footernya yang di bawahnya. Kemudian untuk payment methodnya saya memilih bank karena terkait dengan pandemi kali ya. Jadi sekarang pembayaran itu lebih suka melalui online atau melalui bank daripada cash, karena kan kadang uang membawa penyakit, istilahnya gitu ya. Karena uang cash itu membawa penyakit. Jadinya kita di apotek bersama hanya menerima pembayaran secara bank. Selanjutnya kita ke menu klik titik-titik samping setting. Sekarang kita ke point of sale-nya sendiri, kan kita udah men-setting point of sale. Sekarang kita ke menu point of sale-nya sendiri, maka akan tertampak seperti ini. Sudah ada ya, apotek bersama sini sudah masuk. Kemudian kita akan membuat produk apa aja yang akan kita jual di apotek bersama ini. Kita klik produk, kemudian klik bawahnya lagi produk, kemudian kita klik new. Kita klik tombol new di sini, di mana kita akan mengupload produk-produk yang akan kita jual di apotek bersama. Nah, ini tampilannya sini. Kalau kita udah klik new, kemudian kita masukkan. Nah, saya akan menjual di sini adalah CTM tablet. Di mana CTM tablet itu juga banyak ya, termasuk banyak peminatnya, termasuk obat-obat fast moving karena dia antihistamin yang bisa dibeli bebas dan gampang didapatkan. Maka saya tulis di sini CTM tablet dengan saya masukkan juga gambarnya. Kemudian re-invoice-nya saya product type-nya consumable. Sales price-nya itu ada sekitar 2.000. Kemudian cost-nya yang saya beli, ini cost itu harga yang dibeli ke PBF ya. Kemudian internal reference-nya saya tulis CTM. Kemudian jangan lupa untuk save manually. Setelah klik save manually akan tersimpan. Kemudian nanti kita mau buat produk yang baru, kita klik new. Yang udah saya lingkarin ini yang paling di sebelah kanan, kita klik new, maka kita sini saya juga akan menjual di apotek bersama adalah Decolgen tablet. Sama seperti pada CTM tadi yang kita isi adalah bagian-bagian yang saya sudah lingkari merah, kemudian di save. Nah, yang terakhir yang akan saya jual adalah Betadine Solution. Nah, sama seperti yang tadi, tapi ini nggak usah kita klik new lagi ya, karena saya hanya di sini di apotek bersama ini simulasinya, ceritanya saya hanya menjual 3 produk ini. Kemudian setelah semuanya diisi, kita klik produk, maka produk yang tadi kita upload sudah masuk ya ke bagian produk di sini nih. Nah, sudah ada harganya, juga ada internal reference-nya. Kemudian kita kan tadi berbicara tentang point of sales, di point of sales dan ingin memberikan reward kepada pelanggan. Nah, kita klik products, kemudian di bawahnya ada discount and loyalty. Nah, di sini kita klik discount and loyalty. Kemudian ini tampilannya yang udah ada bawaannya dari Udunya ya. Karena kita mau buat program yang baru lah, maksudnya istilahnya, maka kita klik tombol new. Kita buat yang baru, maka ini saya mau memberikan kupon istilahnya, diskon code lah untuk pelanggan dengan apabila ada order akan ada potongan 15%. Ini saya tulis validity-nya sampai akhir tahun 2023. Jadi kayak diskon akhir tahun lah istilahnya ya. Kemudian diisi ini semua, limitnya itu saya hanya membagi 100 kupon aja, 100 diskon code aja bagi pelanggan pertama yang membeli di toko di apotek bersama. Kemudian company-nya ini di PT-nya, kemudian available-nya di disable ya, di tik-tik. Kemudian point of sales-nya itu adalah apotek bersama. Nah, habis itu ketika kita scroll ke bawah, ini ada conditional rules dan rewards. Di sini kita mengisinya terlebih dahulu conditional rules. Jadi terhadap
conditional rules-nya seperti apa gitu loh. Nah, diskon di sini adalah di sini saya tulis adalah diskon akhir tahun seperti yang saya sebutkan tadi karena kita ini diskonnya sampai akhir tahun ya. Terus minimum kuantitinya ada pembeliannya minimumnya 7 baru dia dapatkan diskon 15% nih untuk item-item 3 tadi. Kemudian produknya ini saya sebutkan produknya apa aja. Terus grandnya itu 1 aja saya tulis di sini. Kemudian kita klik tombol save. Kemudian selain condition rules juga ada rewards. Rewards-nya mau seperti apa? Di sini kita klik add. Nah, tampilannya seperti ini. Kita akan memberikan diskon sebanyak 15% untuk barang-barangnya disebutkan ya. Betadine, CTM, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita juga klik save. Baik. Kemudian, nah, sini sudah kita lakukan semua, sudah diisi apa yang harus diisi. Jangan lupa untuk klik save manually. Ini saya sudah klik save manually. Kemudian kita buat lagi rewards yang lain ya, misalnya ya. Kita klik tombol new yang ada di buletin ini. Ini semuanya sudah di save, oke. Sip. Nah, nih, saya mau membuat program beli betadine 5, beli 3 betadine solution 5 mili akan mendapatkan 1 yang free. Nah, kemudian diisi ini yang validity-nya karena ini mau akhir tahun, jadi kita buat biar akhir tahun lah istilahnya. Kemudian limit usage-nya juga hanya 10, hanya untuk 10 pelanggan doang. Nah, ini setelah diisi, seperti yang tadi juga, kita klik conditional rules-nya. Kita mau buat conditional rules-nya itu seperti apa. Kemudian, nah ini, kita tulis karena pembelian 3 baru dapat gratis 1, maka conditional rules-nya adalah minimum kuantitinya 3. Maka akan dapat 1. Nah, ini yang harus diisi dan produknya khusus untuk betadine aja kan. Kalau tadi kan 3 produknya masuk ke 15% itu. Nah, kalau buy 3 get 1 ini khusus untuk hanya betadine saja. Maka setelah diisi semua, kita klik save and close. Kemudian kita isi juga yang tentang rewards-nya. Rewards-nya ini khusus untuk betadine ya. Sini jadi conditional rules dan rewards-nya sudah diisi. Jangan lupa untuk klik tombol save manually. Jadi ada 2 program reward yang saya buat untuk customer di Apotik Bersama. Kemudian kita selanjutnya, ini sudah masuk ya, bisa dilihat sini pada diskon royalty, ada 2 program yang saya buat, code for 15% on order sama buy 3 betadine dapat 1. Nah, kemudian kita ke dashboard. Nah, ke dashboard kemudian kita akan melakukan penjualan. Jadi ceritanya nih ada customer yang datang. Nah, kita akan melakukan penjualan. Sini kita klik continue selling. Nah, ini tampilannya nanti ada di meja kasir, tampilan di layar kasirnya ya. Ada CTM, ada betadine, dan ada Decolgen tablet. Kemudian nih ya, kita simulasikan ceritanya. Ada pelanggan yang datang, kemudian dia mau membuat order, maka kita klik ini, order di sini. Nah, pelanggan ini kita klik new order. Baik, di sini kita klik dulu customer ya. Diklik customer. Nah, customer ini kita karena pelanggannya baru, belum pernah berbelanja di Apotik Bersama, jadi kita nggak punya data. Kita tanyakan dulu datanya, data pelanggan yang ingin membeli di tempat kita. Kita klik tombol create, kita tanyakan. Di sini misalnya ada Ibu Audrey, kita tanyakan alamatnya. Seperti biasa ya, Apotik memang harus mempunyai data pelanggan, alamatnya. Takutnya nanti ada kesalahan dalam pemberian obat atau bagaimananya. Jadi kita harus mempunyai data pelanggan yang diisi. Kemudian emailnya juga diisi di sini. Kemudian ada nomor teleponnya. Kemudian kita klik save. Nah, Ibu Audrey ini nah di sini
yang tadinya customer berubah jadi pelanggan ya. Maaf, yang tadinya customer berubah menjadi namanya customer yaitu Audrey. Nah, di sini Ibu Audrey berniat untuk membeli betadine. Nah, tinggal kita klik betadine, terus habis itu kuantitinya berapa? 3. Nah, beliau ini mengetahui adanya program udah membaca gitu di depan banner ada program biar akhir tahun itu beli betadine 3 ternyata gratis 1 dan beliau berkeinginan untuk melakukan pembelian tersebut sehingga kita klik tombol betadine, kita klik 3, sini kuantitinya. Nah, sini sudah keluar tampilan bahwasanya Ibu Audrey akan membeli betadine 3. Nah, kemudian di kasir itu harus menekan tanda reward. Mengklik tanda reward di sini, maka nah sini kelihatan kan Ibu Audrey akan mendapatkan 4 betadine dengan hanya membayar 3 betadine. Jadi free produknya ini ada 1 free produk. Nah, sini langsung ya sehingga apa yang tadi kita ingin berikan ke pelanggan jadi udah langsung muncul ya reward kepada pelanggannya. Sini Ibu Audrey, kemudian dia membayar, kita klik payment. Karena pembayaran hanya melalui bank, maka dia bisa pakai QRIS atau ATM ya. Di sini jadi nggak ada kembalian, pas uangnya 21.000 karena melalui bank. Kemudian kita lakukan validate, diklik validate-nya. Kemudian selanjutnya keluar bill and receipt-nya seperti ini. Jadi ini PT Maju Bersama. Kalau kita scroll ke bawah, nah ini yang harus dibayarkan oleh Ibu Audrey dan ini footernya ada ya, semoga lekas sembuh. Baik, nah Ibu Audrey ini juga mendapatkan loyalty program. Jadi konon bisa dikumpulkan loyalty program ini karena dia sudah terdaftar menjadi anggota di Apotik Bersama. Selanjutnya kita coba untuk memakai reward yang 15% ya per order. Nah, kita buat klik new order. Jadi ceritanya ada pelanggan baru lagi yang masuk. Nah, kayak seperti tadi, kita klik customer karena kita belum punya data pelanggan yang baru masuk ini, baru masuk ke toko kita, masuk ke apotek kita. Kita klik customer, kemudian kita tulis ini ada Bapak Hasan. Nah, Bapak Hasan ini, tapi dia tidak mempunyai email, tidak apa-apa, tapi dia punya nomor telepon, kemudian ini alamatnya. Nah, Bapak Hasan ini berniat, nah ini sini sudah ganti ya, dari namanya customer tadi berubah menjadi Hasan. Kemudian dia itu berniat untuk membeli Decolgen sebanyak 4. Kemudian CTM sebanyak 2 dan betadine sebanyak 1. Berarti jumlah yang dia beli adalah 7 item kan? 7 item. Seperti yang telah kita tadi simulasikan bahwa apabila membeli minimum 7 item maka akan mendapatkan diskon sebanyak 15%. Nah, di sini setelah dimasukkan semua, kita klik enter code. Di sini kita untuk mengetahui kode dari 15% tersebut. Setelah kasir mengklik enter code, maka keluar. Karena tadi kan kodenya memang diskon akhir tahun ya, sebanyak 5%. Kita klik OK. Nah, ini diskon 15% sudah keluar. Dari sebanyak pembelian Bapak ini, diskon sebanyak 3.150. Sehingga Pak Hasan hanya membayar 17.850 rupiah. Yang tadinya 21.000, diskon 15% menjadi 17.850. Kemudian klik tombol payment di kasir. Kemudian pembayarannya juga melalui bank. Karena kita hanya menerima pembayaran melalui bank ya, kemudian kita klik pembayaran melalui bank, kemudian klik validate seperti sama yang tadi, nggak ada pengembalian ya, nggak ada chain-nya karena harganya karena pembayarannya melalui bank, bukan cash. Nah ini akan keluar bill receipt-nya seperti ini yang dibayarkan oleh Pak Hasan 17.150 di Apotik Bersama. Kemudian nah ini footernya ada, semoga lekas sembuh.
Nah, demikianlah tutorial bagaimana cara kita memberikan reward kepada pelanggan. Semoga ini bisa membantu kita bagaimana terus belajar mengenai Udu. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.